like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik MC formal dalam suatu acara. Nah, yang pertama itu seorang MC itu harus menggunakan bahasa baik dan benar. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu kan memiliki bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar? Karena kita juga bangsa Indonesia yang perlu mengamalkan nilai-nilai bahasa yang baik, ya. Terus caranya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, karena kita dalam bahasa Indonesia itu nggak perlu melulu dengan bahasa yang seperti langsung kayak bahasa-bahasa sekarang kan mulai ada bahasa gaul, bahasa yang metos banyak lah ya. Terus juga kita seperlunya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, untuk kali itu kita juga perlu menggunakan kalimat yang efektif dalam kegiatan MC seperti itu. Terus yang kedua ada berpenampilan profesional. Sepertinya di sini juga sudah sesuai ya menggunakan penampilan yang sesuai seperti menggunakan seragam PPNU ya, hijau-hijau seperti itu. Nah, terus menjaga etika itu biasanya kan ada dua ya, tata cara MC itu ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah, kita juga perlu menggunakan etika yang baik, duduk yang benar seperti apa, berdiri yang benar seperti apa, dan mengurutkan sesuai MC yang sesuai urutan MC yang benar seperti itu. Terus ada pelafalan tidak terburu-buru, seperti artikulasi yang jelas seperti itu. Kayak MC itu tidak perlu terburu-buru, seperti mengejar waktu, karena mengejar waktu kita harus terburu-buru bacanya satu persatu seperti itu, tidak perlu ya. Nah, kita juga menggunakan intonasi yang benar juga, yang pertama juga termasuk bahasa baku yang benar juga. Nah, yang terakhir ada percaya diri. Nah, dalam MC itu yang paling penting adalah percaya diri. Kalau misal kita tidak percaya diri, nanti kita bingung dalam pelafalannya. Kita sudah berdiri, tapi kita merasa malu, jadinya kayak kita mau mengucapkan seperti apa, jadinya kita bingung ya, karena itu termasuk tidak percaya diri kan. Nah, dan juga harus melakukan tenang, tidak terlalu gugup seperti mengurutkan sesuai urutan acara yang benar, terus tidak perlu merasa gugup karena mengejar waktu, terus juga mampu mengendalikan jalannya acara dalam setiap masing-masing seperti itu. Yang kedua ada persiapan sebelum menjadi MC. Nah, selanjutnya yaitu kan tadi sudah ada karakteristik MC formal yang kalau di PPNU dan IPU itu manggilnya rekan kita dan rekan ya. Kebalik apa sama aja? Cowoknya rekan, ceweknya rekan ya. Nah, selanjutnya itu
Nah, selanjutnya itu ada koordinasi dengan panitia. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini itu adalah durasi setiap sesi. Terus ada perubahan rundown jika perlu. Ada penyebutan narasumber. Terus teknik pemindahan acara. Kayak satu acara dan kayak acara pertama, acara kedua, acara ketiga gitu. Terus sebelum menjadi MC itu juga kita perlu melatih diri terlebih dahulu ya tentang kata-kata kayak agar pelafalan, intonasi dan temponya itu sudah sesuai. Nah selanjutnya itu ada struktur pembawaan acara. Selanjutnya ada struktur pembawaan acara seminar. Yang pertama itu kan ada pembukaan dibagi menjadi salam pembuka, terus ucapan syukur, sapaan kepada tamu, penyampaian dan acara. Contohnya kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat berjaya. Yang kami hormati narasumber seminar, bapak atau ibu moderator serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Terus yang kedua pembagian acara. Contohnya ada percakapan acara seminar pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembukaan. Terus yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan ketua panitia, sambutan mereka, penyampaian materi seminar, sesi tanya jawab dan penutup. Selanjutnya ada pengumuman antar acara. Selanjutnya itu mengumumkan antara cara. Jadi MC itu harus melakukan kayak transisi gitu. Contohnya itu kayak memasuki acara berikutnya. Marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari ketua panitia. Atau demikian sambutan yang telah kita sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki ke acara berikutnya. Dan yang terakhir itu penutup. Biasanya penutup itu berisi kayak kesimpulan atau ucapan terima kasih, permohonan maaf dan salam penutup. Contohnya itu seperti demikian, seluruh rangkaian acara seminar pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan saat memandu acara. Dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC juga ada teknik berbicaranya. Yang pertama itu intonasi. Jadi intonasinya itu kayak nggak monoton gitu, kayak nggak datar terus. Jadinya kan yang dengerin kayak bosan. Terus menyesuaikan situasi acaranya. Jadi kalau formal menyesuaikan kayak tenang. Terus kalau hiburan kayak energi itulah. Selanjutnya ada artikulasi. Jadi saat mengucapkan itu kata-katanya harus jelas. Jadi biar para pendengar pesertanya itu tidak salah paham. Dan juga ada tempo. Temponya itu tidak terlalu cepat atau lambat. Karena tempo itu mempengaruhi pesan yang disampaikan. Kalau terlalu cepat, para pesertanya itu nggak bisa menerimanya gitu, karena terkesannya itu temponya terburu-buru. Jadi si MC itu ngomong apa sih? Jadi kita kan nggak tahu gitu. Kalau terlalu lambat juga kayak bosan gitu, kayak mau banget sih ngomongnya. Selanjutnya kemudian ada hal yang keempat, kontak mata. Kontak mata sebagai MC ya, kita harus komunikasi harus menatap mata satu persatu, kayak berbicara itu membangun hubungan
Melihat peserta sebagai cara bergantian agar memudahkan merasa lebih. Jadi menatap satu persatu kayak dua apa namanya komunikasi terus setelah biar lebih selanjutnya bahasa tubuh harus kita berdiri lebih tegak dan menggunakan gerakan-gerakan tangan yang wajarnya lah ya. Yang terakhir tersenyum kita diperlukan. Kita harus ceria lah. Tekan bikin taman gimana? Menyampaikan ya terkait cara-cara menjadi master of ceremony yang baik. Menurut kalian yang paling penting dari seorang MC itu teknik apanya sih? Percaya diri. Percaya diri, betul, nice. Kemudian juga di dalam menjadi MC itu yang paling harus kita perhatikan, yang menjadi pusat perhatian dari orang-orang itu adalah cara kita menyampaikan tujuan acara tersebut. Kenapa? Yang perlu kita garis bawahi adalah teknik vokalnya. Nah, teknik vokal itu tadi kan dijelaskan ada 5 teknik vokal. Yang pertama intonasi. Sebenarnya bicara intonasi yang baik menjadi MC itu seperti apa sih? Sebenarnya itu tergantung situasi. Jadi MC ini dibagi menjadi 3 teman-teman, formal, semi formal, dan non formal. Dan setiap aspek tersebut itu intonasinya berbeda-beda. Kalau di formal itu kita cenderung berat teman-teman. Nah, tapi tuntutannya adalah gimana caranya kita intonasi itu kita serius, tapi kita nadanya nggak boleh monoton teman-teman. Kemudian juga menyesuaikan situasi acara dan artikulasi itu harus jelas. Makanya kalau kita ingin menjadi MC yang baik, kita belajar artikulasi. Jadi belajar artikulasi itu dengan cara kita melafalkan huruf vokal A, I, U, E, O. Itu bibir kita harus terbuka. A, I, U, E, O. Kalau nggak terbuka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak yang mana? Enak yang mana? Iya. Lebih mendalami jadi MC yang mana? Yang kedua kan? Jadi MC itu sebenarnya improvisasi itu penting nggak sih menurut teman-teman? Penting. Improvisasi itu kalimat-kalimat tambahan dari kita dibuat teks yang sudah disediakan teman-teman. Menurut teman-teman penting nggak? Penting. Tapi boleh nggak sih sebenarnya? Boleh kalau diperlukan. Boleh kalau iya, tapi tidak semua acara itu boleh pakai improvisasi ya. Nah, kalau untuk teman-teman tahu yang biasanya MC di acara nikahan, itu improvisasi di situ nggak boleh teman-teman karena wedding itu dia butuh ini nikahannya yang ini ya yang acak ya, bukan yang kayak pas resepsi, tapi yang kayak misal emang prosesi nikahnya kayak sungkeman apa dengan namanya kayak ramatan coro ya, itu kan termasuk MC meskipun dia pakai bahasa Jawa. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Sebenarnya mau praktek ini ya. Kalau nggak ada praktek mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekian pertanyaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain